Wacana penyelidikan dugaan pelanggaran pemilihan umum Pemilu 2024 terus bergulir. Upaya mendorong hak angket ini pun digaungkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan disetujui capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Mereka ingin hak ini disuarakan oleh partai koalisi pengusung mereka di DPR RI. Lantas, akankah gelombang desakan hak angket Pemilu 2024 akan mendapatkan panggung di Senayan? Perlu pertegas bahwa hak angket ini adalah hak konstitusional bagi teman-teman yang ada di DPR untuk mengambil atau tidak mengambil, menggunakan atau tidak menggunakan hak angket untuk melihat persoalan sengkarut Pilpres dan pemilu legislatif kita tanggal 14 Februari yang lalu. Itu satu poin yang ingin kita pertegas bahwa ini hak konstitusional, mau dipakai atau tidak dipakai sepenuhnya perlu kita hormati secara baik-baik. Yang kedua, inisiatif menyangkut soal penggunaan hak angket ini digagas oleh Mas Ganjar sebagai pasangan 03. Posisi kami di pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin menunggu penuntasan gagasan inisiatif ini oleh teman-teman pasangan 03, dalam hal ini adalah fraksi PDI Perjuangan yang kebetulan dan sekaligus sebagai ketua DPR RI, sebagai fraksi terbesar yang ada di DPR tahun ini. Jadi posisi kami menunggu penuntasan ide inisiatif dari Mas Ganjar, apakah direspon oleh fraksi PDIP menjadi sikap politik atau betul-betul masih pada level gagasan yang sampai hari ini kita belum tahu sampai sejauh mana menyangkut. Soal pemilukah yang mau diangketkan atau tindakan presiden yang diangketkan? Ini mesti dibikin clear dulu. Kalau mereka masuk ke materi angketnya nanti, kalau materi angketnya ada pemilu, maka Undang-Undang 7 2017 itu menghalangi materi ini menjadi materi angket. Isu pemilu itu menjadi angket, menghalangi. Bukan menghalangi penggunaan hak ya, tapi materinya terhalang oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Konteks undang-undangnya? Kenapa terhalang? Karena Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu mengatur seluruh hal ihwal pemilu. Satu di antaranya yang diatur adalah kalau sengketa administrasi Bawaslu. Ya. Hasil Mahkamah Konstitusi. Clear itu. Undang-undang yang dibikin oleh orang-orang kata curang ini, itu yang pertama saya kira harus kita clearkan. Memang dari awal kan ini sudah dibangun ya semacam opini ya, adanya khawatiran kecurangan gitu, dan ini selalu saja ditujukan kepada Koalisi Indonesia Maju atau pasangan 02. Nah, dari awal saya juga menjelaskan sebetulnya kalau bicara tentang potensi kecurangan, apalagi dikaitkan dengan adanya dugaan penggunaan fasilitas pemerintahan misalnya ya, saya sering mengatakan di mana bahwa kalau kita bicara tentang pemerintahan, semua di koalisi ini ada ya. Di 01 siapa yang bisa mengatakan tidak ada unsur pemerintahan di sana, juga termasuk 03. Jadi potensi kecurangan itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Nah, kalau dalam konteks dikaitkan dengan pemerintahan, dan kita juga punya bukti, punya fakta yang mengindikasikan adanya tindakan-tindakan mengarah ke sana juga gitu ya.
Nah, oleh karena itu sebenarnya pertama harus juga ditunjukkan curangnya itu dalam bentuk apa gitu ya. Jangan duga-dugaan saja dan kemudian diopinikan. Data-data Nah, faktanya ya. berkaitan dengan soal angket ya, hak angket ini kan memang hak konstitusional yang melekat pada DPR, terutama anggota DPR gitu. Dan kita memang diberi semacam hak fasilitas ya, untuk menggunakan hak itu sama dengan hak interpelasi, hak bertanya dan seterusnya gitu. Jadi itu boleh-boleh saja, tetapi kami Partai Golkar dan saya kira dengan Koalisi Indonesia Maju tidak akan menggunakan hak itu. Karena apa? Karena kami melihat bahwa ya tidak ada urgensinya. Kalau bicara tentang potensi kecurangan atau katakanlah ada masalah perselisihan yang terkait dengan kepemiluan, itu semua sudah ada jalurnya yang diatur dalam